sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang fire safety. Fire safety ya, ini merupakan salah satu program atau aktivitas yang pengawas juga harus laksanakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus berkenalkan dulu dengan yang namanya api. Apa sih api itu? Api itu adalah suatu proses reaksi kimia atau oksidasi yang cepat dari suatu bahan bakar ya. Api itu bisa menimbulkan namanya kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena adanya reaksi kimia yang meliputi oksidasi cepat, bahan bakar, dan juga diikuti dengan timbulnya nyala, cahaya, asap, gas, dan juga energi panas. Kebakaran dapat terjadi jika ada unsur-unsur yang saling berkaitan ya. Ada 4 unsur yang biasa kita sebut dengan nama tetrahedron atau segi 4 api. Kalau dulu kita menyebutnya ada segitiga api, kalau sekarang kita menyebutnya adalah tetrahedron atau segi 4 api. Yaitu dimana ketika terjadi sebuah kebakaran itu harus ada unsur-unsur yang saling berhubungan, saling berkaitan, dimulai dari adanya bahan bakar, adanya sumber panas, adanya oksigen, dan juga terjadi reaksi kimia ya. Tanpa salah satu unsur tersebut, maka api tersebut tidak akan terjadi ya. Contoh, misalnya dari sebuah panas atau sebuah dari energi sumber panas. Energi sumber panas itu bisa didapatkan gitu ya, atau bisa terjadi itu karena beberapa proses yang ada di tempat kerja. Seperti adanya timbulan api terbuka, adanya permukaan tempat kerja yang panas, adanya percikan dan juga lelehan dari aktivitas panas. Berikutnya bisa terjadi karena adanya gesekan antar logam. Bisa timbul juga karena dari energi listrik, ataupun juga yang terakhir itu bisa dari gas bertekanan ya. Kalau kita bicara sumber berikutnya terkait dengan fuel atau sumber bahan bakar, nah ada 3 sumber bahan bakar yang harus kita sama-sama ketahui. Pertama adalah sumber bahan bakar yang sifatnya itu berupa padatan. Contohnya apa? Contohnya adalah batu bara, kayu, kertas, kain, lilin, gemuk, plastik, dan lain-lain ya. Ada juga bahan bakar yang sifatnya itu cairan, seperti contoh gasolin, minyak tanah, terpentin, thinner, alkohol, dan juga bensin ya. Selain bahan bakar yang sifatnya padat ataupun bahan bakar yang sifatnya cairan, ada bahan bakar yang bersifat gas. Bahan bakar bersifat gas itu biasanya itu dari LNG, dari LPG, hidrogen, dan juga ada dari asetilen. Ini adalah sebuah rangkaian, sebuah proses di mana apabila keempat unsur tersebut menyatu, maka akan timbul yang namanya api. Ini gambar fenomena kebakaran ya. Jadi terjadinya sebuah kebakaran itu pertama kali timbul dari satu titik nyala api yang kecil. Dari satu titik nyala api yang kecil, dia akan berkembang menjadi api yang sangat besar dan hanya memerlukan waktu sekitar 3-10 menit untuk bisa menimbulkan yang namanya flashover. Nah, ketika ada terjadi kejadian kebakaran dan kita mendengar misalnya ada kejadian pada saat kebakaran itu pecahan kaca atau terjadi dentuman, nah itu merupakan salah satu istilah gitu ya, yang dimana sebenarnya itu sudah merupakan menjadi bagian flashover ya, atau menjadi api yang sudah sulit dipadamkan. Caranya adalah kita tidak memadamkan api dari sumber tersebut, melainkan yang harus kita lakukan adalah kita memberikan perlindungan barrier dengan cara mendinginkan area sekitar. Supaya apa? Supaya api tidak merambat ke daerah-daerah lain yang bisa berpotensi menimbulkan api akan semakin besar. Ketika sudah terjadi flashover, maka cara kita adalah membiarkan sehingga bahan tersebut itu habis dan nanti api akan padam dengan sendirinya. Kita harus mengetahui berikutnya adalah sifat-sifat dari bahan bakar yang mempermudah terjadinya kebakaran ya. Ada istilah yang namanya titik nyala atau flash point, ada istilah titik bakar atau fire point, ada flammable limit, dan juga ada istilah yang namanya auto ignition ya. Terus juga kita mengenal beberapa istilah lain di dalam fire safety, yaitu pertama adalah vapor density rendah. Apa itu vapor density rendah? Vapor density rendah itu adalah makin rendah nilai kerapatan sebuah udara,
maka akan semakin mudah dan semakin cepat suatu senyawa tersebut akan menguap ke udara. Ya. Terus berikutnya ada istilah flash point dan juga fire point rendah. Flash point itu adalah suhu terendah di mana bahan bakar cukup untuk memberikan uap. Kemudian apabila bahan bakar tersebut bercampur dengan udara, maka bahan bakar tersebut itu akan menyala sesaat jika diberikan sumber panas yang cukup. Berbeda dengan fire point. Kalau fire point itu sebenarnya sama dengan flash point. Yang membedakan adalah api yang sudah timbul, dia akan menyala secara terus-menerus sampai bahan bakar tersebut itu habis. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu flash point dan apa itu fire point. Flash point itu dia akan menyala sesaat. Fire point dia akan menyala secara terus-menerus sampai kapan? Sampai bahan bakarnya habis. Lalu ada juga dengan namanya flammability range, gitu ya. Menurut klasifikasi NFPA atau National Fire Protection Association, bahwa sebuah bahan dengan flammable itu sifatnya adalah mudah terbakar. Sebuah bahan dengan sifat combustible itu artinya adalah bahan tersebut itu dapat dibakar. Ya, jadi harus bisa membedakan antara bahan yang mudah terbakar dengan bahan yang dapat dibakar. Ya. Istilah berikutnya adalah auto ignition temperature atau yang disingkat AIT. AIT itu adalah suatu kondisi temperatur minimum dari sebuah cairan, padatan atau gas untuk terjadinya pembakaran spontan tanpa adanya sumber penyalaan. Jadi ketika kita menemukan sebuah kondisi di mana sebuah sumber bahan padat, bahan cair, bahan gas, tiba-tiba dia menyala dengan sendirinya. Apakah itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi selama auto ignition temperature sudah mencapai suhu yang sudah ditentukan berdasarkan material safety datasheet, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misal kita memiliki satu bahan, sebut saja nama bahannya adalah heptan, gitu ya. Heptan dia bisa menyala dengan sendirinya tanpa ada sumber penyalaan. Ketika apa? Ketika heptan sudah mencapai suhu di 204 derajat Celcius. Tanpa kita sulut dengan namanya api atau panas, maka heptan tersebut dia bisa menyala dengan sendirinya. Ketika kapan? Ketika dia sudah mencapai suhu di angka 204 derajat Celcius. Dulu waktu zaman kita SMA, kita pernah mendengar nama istilah konduksi, istilah konveksi, ataupun juga istilah radiasi. Nah, di dalam sebuah proses penyebaran api, di dalam proses penyebaran kebakaran, ya, bahwa kebakaran itu dapat menyebar dengan 3 cara. Cara pertama yaitu dia bisa menyebar melalui dengan cara konduksi. Apa sih itu konduksi? Konduksi itu adalah panas yang menjalar melalui media logam atau media penghantar seperti baja rangka sebuah bangunan, ya. Jadi konduksi itu melakukan transfer panas melalui sebuah bahan padatan. Yang kedua, penyebaran kebakaran itu dapat terjadi dengan cara yang namanya konveksi. Konveksi itu adalah sirkulasi udara yang panas menjalar ke ruangan di lantai atasnya, ya, di mana sebuah proses transfer panasnya itu melalui bahan bakar cair ataupun juga bahan bakar gas. Dan yang terakhir, penyebaran kebakaran itu dapat terjadi dengan cara radiasi. Radiasi adalah panas yang menjalar ke benda atau bahan yang berada di sekelilingnya. Terjadi di dalam sebuah spektrum elektromagnetik, ya, di mana foton tidak memerlukan media dalam penyebaran atau proses radiasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam program fire safety ada beberapa key point yang memang harus kita jalankan. Yang pertama adalah kita hanya boleh menggunakan alat pemadam kebakaran jika kita diizinkan untuk menggunakan alat tersebut. Jika kita belum ketika kita belum qualified atau kita belum dinyatakan kompeten untuk bisa menggunakan alat tersebut, maka kita jangan pernah sekali-sekali menggunakan alat pemadam tersebut, ya. Terus yang kedua, key poinnya adalah pastikan alat pemadam tersebut sudah tersedia, diposisikan dengan benar, serta memiliki tanda yang jelas. Kelas A itu adalah bahan yang biasa seperti kayu, kertas, dan juga plastik. Kelas B itu adalah klasifikasi atau penggolongan kebakaran, gitu ya, dengan jenis kebakaran cair dan juga gas, seperti misalnya bensin,
cat ataupun juga pelarut. Sedangkan untuk kebakaran tipe listrik itu masuk ke dalam kategori kelas C. Untuk api logam yang mudah terbakar sebagai natrium atau magnesium, maka itu masuk ke dalam kategori kelas D. Ada kelas tambahan. Kelas tambahan di luar dari Permen 4 tahun 1980. Karena kalau kita menyesuaikan di Permenaker 4 1980, kita hanya mengenal 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Sedangkan kelas K ini adalah pengkategorian di mana ini terjadi dari sebuah proses memasak api, seperti misalnya dari aktivitas tumpahan minyak ataupun lemak pada saat kita melakukan proses pemasakan. Bagaimana caranya kita membuat sebuah strategi program dari fire safety, ya? Sebuah program fire safety itu dimulai dari sebuah tindakan atau pengidentifikasian terlebih dahulu potensi terjadinya kebakaran di tempat kerja, ya. Kita harus bisa membuat sebuah program proteksi terhadap kebakaran yang nantinya mungkin akan terjadi di tempat kerja kita. Ada 2 jenis proteksi kebakaran. Pertama adalah proteksi sifatnya aktif, dan yang kedua adalah proteksi yang sifatnya pasif. Proteksi pasif itu contohnya adalah struktur dari sebuah bahan bangunan yang kita bangun, ya. Terus apa ada atau tidakkah terkait dengan bahan yang kita gunakan dengan kategori fire retardant ataupun fire damper. Lalu sudah tersedia atau belum jalur evakuasi karyawan dari sebuah proses desain pada saat kita membangun sebuah bangunan gedung. Nah, itu adalah proteksi pasif dari sebuah kebakaran. Sedangkan proteksi aktifnya adalah kita mengenal dengan beberapa peralatan, seperti contoh pendeteksian baik itu api, asap gitu ya, ataupun pendeteksian dari sisi cahaya atau flame, ya. Terus ada juga yang namanya fire warning, ya. Ada juga fire alarm, ada smoke control, ya, ada fire suppression, dan juga ada emergency lighting. Itu adalah beberapa contoh sistem proteksi kebakaran yang sifatnya adalah aktif, ya. Selain itu kita juga harus mengetahui beberapa fasilitas yang memang harus kita gunakan untuk melakukan tindakan pemadaman kebakaran. Yang salah satu contohnya adalah kita harus punya namanya water supply, di mana kondisi air tersebut itu mampu untuk memadamkan apabila terjadi kebakaran yang besar. Terus kita juga perlu yang namanya informasi terkait dengan tempat kerja kita, terkait dengan apa yang dibutuhkan pada saat proses terjadinya kebakaran, dan untuk memudahkan proses pemadaman kebakaran itu juga, ya. Terus berikutnya adalah harus membuat yang namanya struktur organisasi, ya, atau emergency response team untuk menanggulangi atau untuk meminimalisasi apabila terjadi potensi keadaan darurat yang sesungguhnya, ya. Itu adalah beberapa contoh strategi dalam program fire safety yang mana pengawas akan melakukan pekerjaan atau memiliki tanggung jawab terhadap salah satu kegiatan program fire safety yang ada di tempat kerja. Ini adalah contoh gambar dari sebuah detektor, ya. Detektor ini merupakan salah satu strategi fire safety di fire protection yang sifatnya adalah aktif, ya. Jadi kalau tadi kita lihat di bagan, ya, ada fire detection, maka fire detection itu merupakan salah satu strategi fire protection yang sifatnya adalah aktif. Detektor kebakaran adalah sebuah peralatan, ya, yang digunakan sebagai peringatan dini agar, ya, kebakaran tersebut bisa kita deteksi lebih dahulu sebelum terjadinya api semakin membesar. Ada beberapa jenis detektor yang kita ketahui atau yang bahkan ada di pasaran saat ini. Pertama adalah smoke detector atau detektor asap, ya. Detektor ini berfungsi ketika mendeteksi terjadinya ada potensi asap di dalam tempat kerja kita, ya. Ketika detektor mendeteksi asap, maka detektor dia akan segera mengirimkan sinyal sehingga fire alarm akan berbunyi. Detektor yang kedua adalah detektor panas atau heat detector. Heat detector ini berfungsi untuk mendeteksi terjadinya perubahan energi termal atau perubahan energi panas yang diakibatkan oleh adanya api di dalam tempat tersebut, ya. Dan yang ketiga ada namanya flame detector.
atau detektor cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi adanya lidah api atau kobaran api yang sudah timbul di tempat kerja. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sih cara menanggulangi kebakaran, ya. Untuk bisa menanggulangi kebakaran, maka kita harus bisa memutus mata rantai yang sudah dijelaskan tadi. Tadi ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas gitu ya. Terus juga ketiganya itu saling berhubungan membentuk suatu senyawa sehingga bisa menimbulkan yang namanya kebakaran. Nah, cara menanggulangi kebakaran itu kita harus tentukan terlebih dahulu bahan apa atau cara apa gitu ya, atau aktivitas apa yang harus kita lakukan, yang harus kita pilih untuk bisa memadamkan api tersebut, ya. Ada cara pertama itu adalah dengan cara kita mengurangi panasnya atau kita memberikan efek dingin gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin memotong mata rantai dari panas, ya. Yang kedua caranya adalah dengan kita menghilangkan unsur oksigennya. Artinya apa? Artinya adalah ketika oksigen tersebut tidak ada, maka api tersebut akan padam. Ini fenomena yang sering terjadi pada saat kita melakukan pemadaman kebakaran dengan cara kita melatih dengan menggunakan karung goni yang kita tutup di dalam drum tempat latihan kita. Itu adalah kondisi di mana kita menutup atau mengurangi atau menghilangkan unsur oksigennya. Sehingga apa? Sehingga api tersebut dia akan menjadi langsung padam. Dan yang ketiga, cara penanggulangannya adalah dengan cara memindahkan bahan bakar atau starvation, ya. Dimana di sini seharusnya itu adalah bahan bakar tersebut dia berkumpul jadi satu, tapi untuk memudahkan dalam sebuah proses pemadaman, maka kita akan lerai terlebih dahulu, ya kan, bahan bakar tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya api tidak akan menjadi satu kesatuan yang sangat besar, yang nantinya akan lebih mudah pada saat kita akan melakukan proses pemadaman kebakaran. Dan yang terakhir, caranya adalah dengan cara kita memutus rantai reaksi kebakaran atau interrupted chain reaction, ya. Lanjut adalah tentang alat pemadam kebakaran. Untuk kita bisa memadamkan suatu kebakaran, maka kita memerlukan sebuah alat, ya, atau alat pemadam kebakaran. Ada beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang biasa kita ketahui. Salah satunya adalah APAR atau alat pemadam api ringan. APAR adalah alat pemadam kebakaran yang dapat dibawa secara portable dan bisa digunakan oleh satu orang, dan dia juga bisa berdiri dengan sendirinya, ya. Untuk kita bisa memadamkan suatu kebakaran, maka kita harus memerlukan sebuah alat yang siap untuk bisa memadamkan kebakaran itu sendiri. Ada beberapa bahan yang sering kita temukan di dalam sebuah alat pemadam api ringan. Bahannya itu bermacam-macam. Ada yang dia berbahan air, ada dia berbahan foam, ada dia berbahan CO2, ada juga yang berbahan dry chemical ataupun juga yang berbahan clean agent, ya. Semua itu tergantung dari jenis kebakaran yang nantinya akan kita padamkan. Contoh, misalnya kita menggunakan alat pemadam api ringan dengan berbahan foam. Bahan foam itu dia sangat cocok untuk bisa memadamkan kebakaran dengan kelas B gitu ya, yang dia berbentuk pool fire, ya. Jadi kita bisa memadamkan kebakaran terkait dengan bahan cair gitu ya dengan menggunakan foam. Apabila kita menggunakan CO2, maka CO2 ini adalah alat pemadam api ringan yang berbahan karbon dioksida yang sangat cocok untuk bisa kita gunakan memadamkan api dengan bahan yaitu bahan elektrik atau bahan listrik.